Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat berkumpul untuk mengadakan satu kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu in-house training. Yang pada hari ini kita akan membahas tema daripada IHT, yaitu konsep daripada kita membuat satu kurikulum operasional satuan pendidikan di Bapak Ibu. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki daripada kita IHT, sebelum ke narasumber, kita mulai dulu bahwa kita akan merefleksikan diri. Bapak Ibu peserta, monggo untuk bisa mengeluarkan alat tulis, merefleksikan apa yang ada di Bapak Ibu khususnya di sekolah kita masing-masing. Monggo dikeluarkan, di konsep, dicatat, nanti biar apa yang tertuang di dalam satuan pendidikan kita bisa tercapai, tersusun dengan baik. Terima kasih. Setelah kita merefleksikan diri, Bapak Ibu sudah mencatat apa yang ada di lingkungan Bapak Ibu khususnya di sekolah kita. Kita langsung saja apa yang ada di refleksi Bapak Ibu, kita padukan apa yang ada di pendamping kita, narasumber kita, yaitu Bapak Jumeneng. Pada beliau yang terhormat Dr. Andes Jumeneng SHMA, dipersilahkan, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Terlaksana sekolah yang hormati Bapak Ibu beserta Dokter yang hormati, kami sebagai pemaparan kali ini yaitu materi kurikulum operasional pendidikan. Materi yang akan kita sampaikan pada kali ini yaitu adalah yang pertama dengan kurikulum operasional pendidikan, dan dengan komponen yang ada di dalam kos. Yang ketiga adalah bagaimana proses penyusunan di dalam kos itu sendiri, penyusunan itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu dengan prinsip, jadi bahwa kita dalam menyusun kurikulum satuan operasional satuan pendidikan tentunya miriplah dengan tahun-tahun sebelumnya pada saat SD. Tapi untuk di sekolah kita sekarang ditunjuk dari kementerian menjadi sekolah pusat keunggulan, harus mengacu pada penyusunan kurikulum KOS, yaitu pertama berprinsip pada KOS itu harus berpusat pada peserta didik, jadi pembelajarannya harus berpusat pada peserta didik. Yang kedua harus kontekstual, yaitu mencerminkan bahwa kita harus mencerminkan karakteristik pendidikan, satuan pendidikan, dunia kerja, budaya dan lingkungan, kemudian bersifat esensial, kemudian akuntabel, sehingga data-data yang disajikan itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan melibatkan pemangku kepentingan seperti kegiatan sinkronisasi kurikulum, dari juga komite dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan komponen kurikulum, yaitu yang pertama karakteristik satuan pendidikan, kedua mencantumkan visi misi, ketiga pendampingan, evaluasi pengembangan profesional, dan yang terakhir adalah lanjutan. Mungkin kalau terkait visi misi, karakteristik pendidikan sudah paham, organisasi pembelajaran sudah biasa, rencana pembelajaran sudah, nah mungkin yang berbeda di dalam pendampingan evaluasi pengembangan profesional. Ini adalah tahapan komponen yang memang harus ada sehingga harapannya ada pengembangan dan evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya bisa lebih baik. Apa saja yang dievaluasi dan didampingi, ya dari visi misi, rencana pembelajaran, kemudian sampai pendampingan pembuatan modul ajar dan penilaian dan lain-lain. Nah, kemudian proses penyusunannya adalah
masuk materi ketiga bahwa proses penyusunan di dalam kurikulum KOS ini tentunya mirip dengan yang tahun-tahun sebelumnya saat ada SP, namun ada hal penekanan. Yang pertama, apakah pendidikan atau satuan pendidikan sudah mempunyai visi misi atau belum? Maka kalau belum, melakukan rapat himbauan untuk penyusunan visi misi. Kemudian yang kedua, melakukan analisis lingkungan belajar, kemudian merumuskan lagi visi misi dari yang tahun sebelumnya, dan merumuskan tujuan keahlian kalau sekolahan Bapak Ibu. Sekolahan kita ada 5 keahlian, maka semua masing-masing keahlian di dalam KOS itu disebutkan nanti dalam satu dokumen kurikulum KOS masing-masing keahlian itu berbeda. Kemudian analisis kebutuhan keahlian, misalnya butuh siswa berapa, guru berapa, sumber daya yang seperti apa, kemudian menganalisis kebutuhan itu, kemudian dilanjutkan menyusun strategi, kemudian kalau strategi cukup kira-kira. Menghormati, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Jumeneng selaku narasumber yang sudah memberikan paparan yang sangat jelas. Bapak Ibu sudah mengekspresikan tadi memulai dari diri, kemudian dipadukan apa yang disampaikan oleh narasumber. Sekarang saatnya Bapak Ibu untuk bisa mengekspor apa yang ada di pemikiran Bapak Ibu dengan pemahaman yang disampaikan oleh narasumber. Kita bentuk kelompok. Untuk nanti saya buat kelompok, masing-masing kelompok ada 5 orang, 6 orang. Nanti kelompok 1 akan dipimpin oleh Pak Bambang, nanti memilih 4 orang, monggo. Nggih Pak Bambang. Nggih, siap. Kemudian kelompok 2 nanti Pak Parman juga sama untuk set apa yang ada di narasumber tadi, baik prinsip maupun komponen yang ada di dalam KOS. Monggo dikerjakan. Setelah Bapak Ibu sudah mengerjakan, silakan untuk satu di antara dari kelompok yang ada bisa mendemonstrasikan, mempresentasikan apa hasil daripada kelompok itu. Ya, Pak Bambang bisa langsung mewakili. Terima kasih kepada Pak Bambang yang sudah mewakili daripada kelompok untuk demonstrasi daripada hasil pemahaman. Kita sudah ada evaluasi apa yang ada di diri kita, ada yang diberikan narasumber, kemudian dipadukan. Sekarang sudah ada satu pencerahan. Nah, sekarang saatnya kita masuk kepada satu pembahasan, bahwa setelah kita membahas, setelah kita melihat dan mendengarkan apa yang ada di narasumber, kita butuh dalam satuan pendidikan kita adalah KOS. Untuk itu, sebagai satu memberikan kesimpulan yang sudah disampaikan, dipaparkan oleh narasumber, apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu, monggo saatnya untuk bisa menghasilkan satu kesimpulan sebagai satu tindak lanjut kita ke depan bagaimana. Kepada beliau Bapak Jumeneng dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini. Tapi dari beberapa hal yang kita sampaikan, Bapak Ibu sudah merefleksikan, berdiskusi, dan demokrasikan, hanya dapat kesimpulan bahwa KOS itu merupakan kurikulum yang nantinya akan menjadi acuan sekolah dalam proses pendidikan, yang proses penyusunannya, komponennya, prinsipnya sudah yang kita sampaikan dan kita bahas seperti ini. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Pak Jumeneng selaku narasumber. Bapak Ibu sudah paham betul, sudah bisa mendemonstrasikan, mengaplikasikan, bahkan mengonsep apa yang menjadi tujuan pembelajaran bagi sekolah Bapak Ibu sebagai bentuk kurikulum yang akan kita capai dalam satuan pendidikan kita. Insya Allah ke depan apa yang kita lakukan benar-benar satu pencapaian daripada pembelajaran yang kita inginkan. Untuk itu, terima kasih. Kita melaksanakan satu kegiatan in-house training yang sangat luar biasa untuk kemajuan sekolah kita. Marilah kegiatan in-house training hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.